seperti ini gambarnya. Oke, untuk harganya sendiri saya sebutkan di awal ya. Ini harganya Rp180.000 pas. Oke, jadi ini sangat lengkap sekali fiturnya. Ada subsonic filter, ada ultrasonic filter, ada PSU ya. Jadi kalian tinggal nancapkan aja ke trafo ini ya. Ini pakai trafo 500 mA pun tidak masalah ya. Ya usahakan pakai 1 ampere karena ini IC-nya banyak teman-teman. Kebutuhan arusnya juga lumayan banyak. Tapi sebenarnya kalau tidak dikasih PSU ini sebenarnya kalau request sendiri sih nggak apa-apa sih. Tapi berhubung ini sudah saya pasang semua kitnya, jadi ya harus pakai itu. Mungkin harganya bisa turun sekitar 150 berapa gitu ya nanti. Untuk harga PSU ini sendiri kalau kalian beli di pasaran ya lumayan mahal teman-teman. Sekarang tuh nggak boleh harga 20.000 teman-teman seperti ini, nggak boleh ya, minimal 25.000. Kalau dulu itu murah banget, sekarang mundae Jan gak umum mundae umum. Nah, ini sudah ada ini, jadi tinggal pasang di trafo saja teman-teman. Ini sudah menggunakan AC regulator 7815 7915, jadi minimal dari trafo harus menggunakan 15 volt. Kalau 12 volt gimana? Jangan teman-teman, soalnya 12 volt dijadikan DC lewat LQ ini nanti jadinya start 15 16 ya, jadi mepet sekali. Jadi harus di atasnya 15. Ini kan pakai 7815 7915. Nah, harus di atas 15, minimal pakai 15 volt AC lah ya di sini dari trafo ya. Itu kan saya pakai 15 volt AC di sini. Jadi 15 volt di DC kan sekitar 18 ya. Jadi cukup itu sangat ideal. Kalau pakai 18 volt gimana? Kalau saya praktekkan itu lumayan panas di sini. Ya enggak panas-panas bener sih, masih bisa dipegang. Ini cuma anget aja. Anget dijamin aman. Oke, dan di sini untuk AC saya menggunakan JRC, produknya JRC ya. Itu sebenarnya untuk serinya seri 4 berapa itu tergantung saya dapatnya teman-teman ya. Tergantung dapatnya. Kalau di sini kebetulan saya pakai JRC 4558 ya, bukan yang abal-abal ya, ini yang produknya JRC asli teman-teman ya. Oke, ini juga dilengkapi dengan apa namanya apa jenenge output balan ya. Output balan ini sudah balan, jadi tentunya sudah balan, dan inputnya juga sudah balan. Itu ada pinnya ya, 1 2 3 1 2 3, 1 untuk ground, 2 untuk plus atau hot, 3 untuk min atau cool ya. Di sini sudah ada delay. Nah, ini delay fungsinya buat apa sih ya? Ini kemarin ada yang tanya, delay itu fungsinya kalau misal ini ada sinyal, kemasukan sinyal ya teman-teman, dekat HP soalnya ini. Tujuannya untuk misalkan ya subnya itu di depan, sedangkan midtag-nya itu di belakang. Jadi ininya perlu di delay, apa kebalik ya? Intinya dia natanya speaker itu ndak sejajar lah. Jadi harus salah satu ada yang di delay. Ya ini kan delaynya hanya di sub. Jadi ya subnya aja yang di delay ya. Jadi ini kalau kita dengarkan pakai telinga saja itu nggak akan merubah karakter, nggak akan merubah sub atau low-nya itu nggak akan berubah, tapi dia akan dia akan berubah itu datang suaranya, datang lambatnya suara itu. Tapi ini kan di sini mili ya, dan menjadi nggak detikan mili. Kalau detik ya jelas kayak echo nanti. Kalau detik mili detik itu nggak kelihatan teman, nggak kedengeran, nggak terasa gitu ya teman. Jadi harus pakai alat ukur nanti kalau mau dipraktekkan. Dan di sini di bawah ini sudah saya pasang yang seperti video awal ya. Ini mau saya pakai sendiri teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau order seperti ini harganya lumayan teman-teman ya. Boxnya saja kisaran 10.000 ke atas ya, macam-macam. Kalian bisa bikin sendiri seperti ini. Nanti tak kasih jarak potensionya, ini tak kasih ya. Nanti tak kasih jarak potensionya berapa. Misalnya ini custom sendiri teman-teman. Enggak beda ya, ini 2,5 2,5. Kalau ini saya kurang hafal, ini koma-komanya terlalu ribet. Ini untuk potensio frekuensi menggunakan double ya. Ini slope-nya 24 dB. Oh iya, lupa ini fiturnya ada di sini ya, kalian bisa baca sendiri ya.
Dan ini kalau misalkan kalian nanti pesen yang nggak pakai itu, tapi harus inden ya. Saya rakit dulu, soalnya yang saya rakit itu semua sudah ada PSU-nya. Ini ada PSU dari luar, teman-teman. Atau misalkan kalian ingin menjumper sesuatu, misalkan seperti ini ya. Ini kalian bisa ambilkan dari sini juga bisa, nggak perlu bikin PSU lagi ya. Jadi sudah benar-benar lengkap lah, teman-teman. Ya, satu yang nggak ada yang saya hilangkan ya, itu adalah pembalik fasa atau fase ya. Bahasa Inggrisnya fase, Indonesianya fasa. Itu kan kemarin saya taruh di sini, jadi saya hilangkan ya. Tujuannya untuk apa? Untuk disimulasi, saya nggak perlihatkan ya, soalnya laptop saya lagi tidak saya on kan. Jadi males. Itu untuk pasenya itu sudah sangat selaras ya, walaupun ada geser dikit lah teman-teman, tidak masalah lah. Walaupun intinya nanti tidak terlalu signifikan. Nanti kan bisa dibalik ya, dibalik speakernya saja lah. Itu cara manualnya ya. Ini jadi 2W sudah pasenya sudah selaras, jadi tidak perlu pembalik fase lagi. Tapi nanti kalau mau balik ya tinggal balik sini aja teman-teman. Di outputnya saja ya. Jadi 2 dianggap 3, 3 dianggap 2. Jadi dibalik nanti outputnya ya. Oke, tinggal saya praktekkan. Oke ya, kalau pesan seperti ini nanti kalian japri saja ke saya ya. WA-nya nanti kalian sudah tahu lah WA saya ya. Masa belum tahu sih? Oke ya, ini outputnya sudah balance seperti yang saya perlihatkan kemarin. Ini mau saya pakai sendiri. Oh ya, saya ada lagi satu teman-teman. Oke, ini dia. Ini teman-teman, aduh kebesaran nih. Ini yang dulu saya pakai ini. Ini lumayan bagus ini. Oh iya, ini catatan kalau kalian mau pesan jadi seperti ini bisa ya, saya melayani bisa. Cuma nanti saya mungkin akan pakai konektor yang seperti ini. Bukan besi seperti ini, kan besi ya, ini mahal harga nih, setara 10.000 15-an ini satu soketnya. Kalau ini murah harganya 2.000 3.000-an ya. Ini plastik, jadi ini kalau kena mur ini bisa pecah ini. Tapi kalau ini enggak. Nah, seperti ini PSU nya harus dari luar, ini AC ya berarti. Ini kan di dalamnya tadi muepet ya, perlihatkan seperti ini. Tapi saya 100% tidak jamin hasilnya rapi. Soalnya apa? Ini prosesnya saya lubangi pakai besi panas teman-teman. Jadi bukan pakai bor. Saya nggak punya bor. Walaupun bor duduk maksudnya ya. Ini harus pakai bor duduk. Kalau nggak pakai bor duduk susah banget hasilnya. Malah jelek nanti kalau pakai bor tangan. Harus presisi teman-teman. Ini saya masangnya aja nggak presisi. Nah, jelimet jerawut ya bahasa Jawanya. Ini PSU dari luar. Ini pakai seperti yang ada di mixer. Nah, ini 3 pin. Kalau di mixer kan 4 pin seperti ini ya, 4 pin. Nah, satunya buat apa, pantem. Ini seperti ini, tinggal masang. Oh, kucing ini. Sebentar. Oke, sebentar. Ini seperti ini teman. Nah, nih tinggal masang, colok. Ini dari trafo ya, jadi trafonya dari luar. Kalian bisa buatkan box sendiri. Kalau untuk itu saya tidak melayani ya, saya melayani hanya sebatas ini saja teman-teman ya. Jadi mohon dicatat nanti biar nggak salah paham. Tapi kalau yakin, kalau kalian skip pasti nggak paham lah. Ini sudah tak buka ya tadi ya. Nah, seperti ini dalamannya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang saya pakai sendiri, sama seperti ini, sama loh. Ini cuma tinggal pakai gitu aja. Tapi lumayan rapi lah. Seperti itu. Nah, ini sudah sangat cocok sekali buat rumahan atau outdoor. Outdoor juga bisa. Tidak ada batasan ya kalau preamp seperti ini. Tinggal menyesuaikan nanti untuk power amplifiernya. Akan saya tes. Oke, dites dulu. Oke, untuk mengetesnya saya pakai itu ya. Itu adalah driver Gangster M2 yang pernah saya review ya. Itu saya pakai 2 buah driver ya. Satunya untuk mid high, satunya untuk sub. Oh ya, bagi teman-teman yang masih bingung, ini kenapa low, kenapa high ya? Apakah cuma deg-deg cis? Bukan teman-teman. Jadi ini hanya istilah saja. Ini digunakan di banyak crossover. Ini hanya untuk istilah saja teman-teman ya. Jadi ya tetap high-nya itu ya sampai frekuensi mana ya. Oh ya, untuk responnya saya lupa nyebutin itu ya. Saya tulis di PCB supaya enggak nanya-nanya teman-teman.
tuh 70 sampai 3,6 kilo ya. Jadi lumayan jauh teman-teman, lumayan jauh sekelas 2W seperti ini. Lumayan rentangnya tuh lumayan apa jenenge, lebar ya, karena ini pakai 100K ini. Oke, akan saya bunyikan. Untuk penguatannya ini saya pakai 2 kali. Misalkan ini inputnya 1 volt ya, outputnya maksimal hanya di 2 volt kalau mentok ya, kalau mentok seperti ini. Nah ini sudah bunyi ini, saya matikan dulu. Maksimal hanya 2 volt. Kenapa? Ya karena hanya 2 kali lipat. Sebenarnya enggak 2 kali lipat persis, 1,8 atau 1,9 gitulah. Karena ini kalau mau dirubah bisa teman-teman. Ini ada resistor itu dekatnya itu ya, yang warna hijau itu. Saya tak tunjukin dulu, nanti kalau bisa kalian rubah penguatannya ya. Itu ada resistor itu seperti itu. Nah yang saya tunjukkan itu, nah itu nilainya 5K1 teman-teman. Kalau di sini pakai 10 kilo, ini bisa ngerubah potensio atau resistornya bisa dirubah. Kalau mau dikuatkan lebih besar lagi, misal ya kalian mau 3 kali lipat, berarti ya 10 dibagi berapa hasilnya 3. Ya berarti ya 3 kilo lah ya, 3 kilo lah ya, sekitaran 3 kilo. Atau mau kalian rubah di sini, ini kita 5 kilo mau rubah 3 kilo, berarti ya harus piro ya, 15 kilo apa ini ya, genapkan 20 kilo aja. Jadi di sini tidak saya terlalu boosting apa namanya gainnya. Jadi santai-santai saja teman-teman ya. Oke, akan saya bunyikan hanya dua kali ya. Itu bawahnya crossover yang di box. Akan saya bunyikan gainnya. Oke ya, saya pakai gangster M2. Saya taruh di sini aja. Ini mentok, ini saya taruh di sini. Potensio masih saya kasih di situ. Akan saya bunyikan mid high-nya dulu. Nanti kita geser-geser frekuensinya. Coba kita geser. Kalian bisa melihat perubahan suaranya. Ini mentok ini. Sekarang kita coba yang low. Kita coba rubah suaranya. Wah, request bassku. Kita kecilkan ya. Oh ya, ini saya lupa jelaskan lagi ya. Kenapa kalau dia diputar semakin ke kiri, ininya semakin kecil suaranya teman. Bukan semakin kecil, bukan ya. Itu salah persepsinya, sangat salah itu. Itu kan semakin kecil, tapi dia frekuensinya semakin rendah. Kenapa semakin rendah semakin tidak kedengaran ya? Karena memang semakin rendah itu pendengaran manusia kan sampai 20 ya. Kalau kita pelajari itu sampai 20. Nah ini kan rendahnya sampai berapa tadi ya, saya lupa berapa tadi, 50 atau berapa, 70 ya. Nah 70 itu kan di cut off nya itu kan, kalau di kesananya berarti ya lebih rendah lagi. Jadi ya harus lebih diputar lebih keras lagi supaya lebih mengimbangi mid high-nya ya. Jadi mid high-nya cukup putar segini, ini saya putar mentok ini teman-teman. Jadi kalau nggak mau diputar mentok ya ini diarahkan ke low saja. Jadi frekuensinya semakin ke low. Jadi nggak perlu sampai mentok ya. Itu ya buat pengetahuan saja. Jadi semakin ke kiri semakin rendah, semakin tidak kedengaran oleh indera pendengaran manusia. Kalau mau lebih lagi ya geser ke kanan saja. Nah saya akan coba geser ke kanan.
Ini harus semakin saya kecilkan. Karena apa? Kalau kita tetap, berarti ini akan semakin keras teman-teman soalnya. Ini low-nya. Kalau mentok ke kanan ya, di 3,6 kilo ini. Ini sudah masuk area mid. Low mid. Coba bunyikan bareng di posisi paling kanan ya. Tetap enak teman-teman. Karena apa? Nyetelnya ini harus sama teman-teman. Harus seimbang. Walaupun potensinya nggak sama ya. Oke, saya nggak suka setelan seperti itu. Saya sukanya saya putar dikit seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi kisaran 80-an lah cut off-nya. Oke. Lupa saya untuk menjajal delaynya. Akan saya coba mainkan delaynya ya. Saya coba putar subnya aja yang low ya. Saya akan putar. Apakah Anda mendengar ada perubahan? Tidak ya teman-teman ya. Tidak. Karena apa? Ini perubahannya bisa kita lihat hanya di kalau speaker kita dalam keadaan tidak sejajar. Kalau sejajar ya nggak kelihatan. Kira-kira seperti itu penjelasannya ya. Kalau keliru ya mohon diluruskan nanti. Kalau mau lebih lihat spesifikasinya ya lihat di pengukur alat ukur ya. Saya nggak punya alat ukur. Nah ini hanya menurut simulasi saja. Kalau ke kiri 0 dinolkan delaynya. Kalau ke kanan dia 2 milisecond. Jadi kecil banget teman-teman. Kecil banget. Nggak kelihatan lah. Nggak kedengeran lah, nggak kelihatan. Oke ya. Oke, jadi tesnya seperti itu saja. Ini yang saya suka suaranya. Wah, mantap banget. Karena ada filter subsonic sama ultrasonicnya, teman-teman. Ya. Jadi seperti ini ada filter subsonic. Tapi di sini tidak ada ultrasonic. Tapi di sini lengkap ya teman-teman ya. Daripada crossover yang warna hijau yang 25 dB itu belum ada filter subsonic sama ultrasonicnya teman-teman ya. Jadi itu hanya sebatas filter saja, gain dan output level gitu aja, simple. Kalau ini lengkap banget teman-teman. Saya jamin lengkap ini. Cuma tidak ada fase gitu aja. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau mau beli silakan, harganya 180.000. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang lupa saya sampaikan ya mohon dikritik, tidak apa-apa. Bolok nih juga apa-apa, bisui juga apa-apa. Oke. Bunyikan sekali lagi. Renyah banget teman-teman. Dibanding crossover ya warna hijau itu masih renyah ini teman-teman. Masih renyah jauh ya teman-teman. Karena ini ada filternya. Sebenarnya bisa dirubah. Ini ada C, ini 5N6, ini 5,6N ya. Ini bisa kita rubah sesuaikan dengan karakter dari driver Twitter kita. Ini bisa kita rubah sesuaikan. Kalau saya lebih cocok seperti ini ya teman-teman ya. Kalau mau lebih rubah ya silahkan, nggak apa-apa. Mau dirubah lebih rendah lagi pakai 3N3 atau 3N9 atau pakai 6N8 juga bisa. Terserah, intinya disesuaikan sama selera. Nah, ini yang saya suka dari low-nya juga, teman-teman. Low-nya sangat mantap lah ininya. Bahkan saya lebih suka low-nya ini daripada low-nya ini. Kenapa?
Walaupun ini 48 dB, ini tidak sama filternya. Walaupun sama-sama liquid relay, tapi rangkanya beda, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Silakan kalian beli, tersedia di Bukalapak maupun di Shopee saya. Kalau mau beli langsung di WA, silahkan. Nanti WA, insya Allah kalau nggak lupa tak kasih di deskripsi ya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.